kembali lagi ya. Sekarang kita ibadah online lagi bersama Mbak Mariani dan Mbak Anggi. Adik-adik, siapa yang kangen Mbak Mariani dan Mbak Anggi? Ups, ayo. Salah. Iya. Harusnya siapa yang kangen sekolah minggu online? Iya. Aku. Nah, sekarang adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan. Yeay. Dengan lagu Happy Ya Ya Ya. Udah mandi belum ya? Mau ibadah? Jangan-jangan belum ada yang mandi nih. Belum ada yang bawa Alkitab nih. Iya, ambil dulu Alkitabnya. Nanti habis ini kita mau berdoa. Yuk kita berdoa dulu yuk. Tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memberikan kami waktu untuk beribadah. Kiranya Tuhan memimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Nah, adik-adik belum capek kan? Yuk kita berdiri lagi. Kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu KAFIH. Yeay. Kasih
selesai puji nama Tuhan nih. Sekarang siapin Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memampukan kami sehingga kami mampu menerima, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 14 ayat 26 sampai 31. Menyeberangi laut Tebarau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seseorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Hai adik-adik semuanya. Hari ini Mbak Lucia akan memimpin cerita. Tapi Mbak Lucia punya kejutan nih. Mbak Lucia hari ini ceritanya tidak sendiri. Mbak Lucia ceritanya akan ditemenin sama Jenia. Ada Kak Puput dan juga Kayu. Yeay. Nih Kak Puput sama Kayu, hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang sangat terkenal sekali. Namanya adalah Musa. Ada yang tahu nggak apa arti nama Musa itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba yang tahu, angkat kakinya. Angkat tangan. Ayo adik-adik angkat tangan. Wah, banyak sekali. 3.000. Ada 3.000 adik-adik yang angkat Banyak ya. tangan. Nah, adik-adik, apa artinya? Jadi apa nih artinya yang udah angkat tangan? Artinya nama Musa apa? Coba apa ya? Nah, benar sekali. Arti nama Musa adalah diangkat atau ditarik dari air. Nah, tokoh Alkitab yang satu ini, Nabi Musa, dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari negeri perbudakan menuju ke tanah terjanji Kanaan, sebuah tanah yang melimpah air susu dan madunya. Kalau orang Jawa bilang, Gemah Ripa Loh Jinawi, alias subur bingis. Nah, ketika Firaun tahu bahwa Musa membawa bangsa Israel pergi dari tanah perbudakan, Firaun sangat marah. Ia bahkan mau melawan Tuhan dengan cara mengejar bangsa Israel dan Musa. Dan bahkan Firaun sampai mengerahkan semua tentaranya untuk mengejar bangsa Israel dan Musa. Betul, walaupun bangsa Israel tadinya merasa kecil dan lemah, namun kemudian mereka menjadi percaya pada Tuhan dan mengandalkan hidupnya pada pimpinan Tuhan. Maka Tuhan pun menjaganya sehingga mereka terluput dari kejaran musuh, yaitu tentara Firaun. Sebaliknya, Firaun sekalipun ia memiliki pasukan tentara khusus yang kuat dan hebat, namun karena ia sombong, hanya mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi dikuasai kebencian dan kemarahan, maka sehebat apapun ia dan sekuat apapun tentaranya, akan tetap saja akan kalah dan binasa. Betul itu, sebab Tuhan tidak berkenan atas orang dan bangsa yang pemarah dan sombong seperti itu.
begitu ceritanya. Menyaksikan cerita Firaun yang marah-marah ini, Mbak Lucia jadi ingat cerita tentang dinosaurus namanya Dino yang suka marah-marah. Akhirnya dia sampai dijauhin sama temen dan saudaranya. Oh begitu. Kasian banget. Nah, kita mau dengar cerita lengkapnya nggak? Mau ya? Oke. pasti mau. Kita mau cerita ke adik-adik cerita lengkap tentang dinosaurus dan juga saudaranya Dini ya. Oke, langsung saja ya adik-adik semuanya duduk yang manis. Lanjutkan kita dengar ceritanya. Pada suatu hari di zaman purbakala, ada 2 ekor dinosaurus kembar yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Yang satu namanya Dino. Dia adalah dinosaurus yang suka marah-marah. Nah, sementara kembarannya Dini, dia dikenal sebagai dinosaurus yang sikapnya lembut sekali, hatinya juga sangat lembut. Suatu hari, ketika Dino sedang mencari makan, tiba-tiba ada Mimi, si codot yang suka usil melemparkan kulit pisang ke kepala Dino. Dino pun marah-marah dan berteriak sekencang-kencangnya hingga membuat telinga hewan di sekitarnya menjadi sakit. Siapa yang melemparkan kulit pisang ke kepalaku? Wah! Sudah, hentikan Dino, berisik tahu. Tidak! Siapa yang berani melemparkan kulit pisang itu kepadaku? Dino tidak suka itu ya. Iya deh, aku ngaku. Aku tadi tidak sengaja membuang kulit pisang dan aku tidak tahu kalau di bawah pohon itu ada kamu, Dino. Kau ini memang selalu usil. Aku tidak akan memaafkanmu kali ini. Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi antara Dino dan Mimi. Dino pun lebih sering bertengkar dengan teman-teman hewan lainnya. Kadang-kadang ia tidak peduli. Begitu keras suaranya sampai salah seorang teman sakit telinganya mendengar suara keras Dino. Kemarahan demi kemarahan yang selalu ditunjukkan Dino kepada teman-temannya membuat Dini merasa sedih. Ia sangat menyesali sikap Dino yang mudah marah terhadap keusilan teman-temannya. Ia selalu bersedih ketika teman-teman hewan lainnya juga turut memusuhinya. Tidak di rumah, bahkan di sekolah pun Dini selalu diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya. Dino, kamu kok marah-marah terus sih? Aku gak mau teman-temanku menjauhiku hanya karena mereka takut denganmu. Kalau begini caranya, kita tidak perlu datang ke sekolah karena mereka sudah benci melihat kita. Sudahlah, untuk apa aku memikirkan mereka? Kita sekolah bukan demi mereka. Aku tidak peduli. Kalau kau tidak mau sekolah lagi, ya sudah, tidak apa-apa. Aku tidak membutuhkan mereka sebagai temanku. Kau ini jahat sekali. Mereka kan hanya ingin bercanda denganmu. Mereka tidak punya maksud apapun selain ingin berteman denganmu. Tapi kalau kamu masih marah-marah terus, mereka juga pasti sedih sama sepertiku. Mereka tentu kecewa dengan sikapmu. Kumohon Dino, berubahlah menjadi teman yang baik. Aku sudah bilang, aku tidak mau diatur. Sana pergi. Kamu saja yang berteman dengan mereka. Baiklah. Kalau kamu begitu, aku akan benar-benar meninggalkanmu. Kalau ada terjadi sesuatu, jangan panggil namaku ya. Aku akan menuruti permintaanmu. Untuk terakhir kalinya, aku memohon agar kamu menjadi teman yang baik bagi semua hewan, Dino. Setelah tidak mendapat jawaban apapun, Dini pun akhirnya pergi meninggalkan Dino. Sebenarnya Dini merasa sangat sedih karena harus berpisah dengan saudaranya. Namun Dino yang telah memintanya pergi, sehingga ia tidak bisa menolak permintaan saudaranya tersebut. Sementara di sisi lain, Dino terdiam, lalu memikirkan semua kata-kata Dini terhadapnya. Ia benar-benar mulai memikirkan apa yang sudah ia lakukan kepada saudaranya. Padahal ia dulu pernah berjanji kepada ayah dan ibunya untuk selalu menjaga Dini dan selalu bersama-sama. Namun kali ini Dino benar-benar ditinggal pergi oleh saudaranya sendiri. Berhari-hari ia tidak datang ke sekolah hanya untuk memikirkan apa yang sudah ia lakukan terhadap Dini. Hingga suatu hari ketika Dino ingin istirahat, tiba-tiba Mimi si codot yang usil itu menghampirinya dan berkata, "Aduh, kasihan sekali kamu Dino, sudah tidak punya teman, ditinggal saudara pula. Mengapa kamu tidak mencari Dini saja sih? Apa kamu sudah terlanjur malu dengan perbuatanmu?" Apa kau
tidak pernah menyesal pernah bertengkar denganmu. Kau ini codot yang menyebalkan, selalu membuat onar dan tidak suka diusik. Pergi sana. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Setelah Mimi pergi, ia pun kembali memikirkan kata-kata Mimi tersebut. Benar juga apa yang dikatakan Mimi. Mengapa tidak aku cari saja Dini? Tapi apakah dia mau memaafkanku? Tanya Dino dalam hatinya. Hari berganti hari, musim berganti musim. Semua hewan bersuka cita karena musim panas akan tiba. Namun tidak dengan Dino. Ia terus mencari Dini dan belum menemukan Dini semenjak Dini terakhir pergi. Dino sudah mulai putus asa. Ia pun memutuskan untuk berhenti mencari Dini dan beristirahat di sebuah pohon beringin yang rimbun. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak bisa menjaga saudaraku sendiri. Aku hanya memikirkan diriku saja. Sekarang aku sendirian. Dini tak kunjung ditemukan. Ibu, tolong aku, Ibu. Aduh, tiba-tiba angin berhembus kencang dan menerbangkan daun-daun di sekitar pohon beringin. Tampak dari kejauhan, Dino melihat ada dinosaurus. Nah, ketika di pertigaan, ada satu dinosaurus yang terlihat sangat kurus. Ketika Dino melihat ke arah dinosaurus itu, ia langsung mengenali dari sorotan mata saudaranya. Seketika itu pula Dino berlari kencang ke arah Dini dan memeluk saudaranya. Maafkan aku, Dini. Aku sudah banyak mengecewakanmu. Aku sudah membuatmu dijauhi oleh teman-temanmu. Mulai sekarang, aku janji, aku tidak akan menjadi Dino yang pemarah lagi. Kaukah itu Dino? Aku senang mendengarnya. Tapi bagaimana kau bisa tahu aku tinggal di sekitar sini? Aku hanya beristirahat di bawah pohon beringin ini. Aku hampir putus asa mencarimu. Aku janji, aku tidak akan nakal lagi. Syukurlah, ayo kita pulang. Aku juga rindu dengan rumah lamaku, Dino. Nah, sepanjang perjalanan, dua saudara kembar ini saling menjaga satu sama lain. Mereka tak hanya kompak di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga kompak dalam hubungan pertemanan hingga berprestasi di sekolah. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kemarahan hanya akan membuat kita rugi. Sudah dijauhi teman, saudara, dan tidak mendapat kasih sayang Tuhan lagi. Jadi mulai sekarang, jangan jadi anak yang suka marah-marah lagi ya. Iya. Janji ya. Janji. Dino sama Dini jangan marah-marah lagi ya. Iya. Janji. Anak-anak Tuhan juga jangan marah-marah lagi ya. Ya, oke adik-adik, semuanya udah pinter. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Dan ingat, cerita Alkitab yang kita dengarkan hari ini, jangan suka marah-marah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Dadah. Adik-adik, tadi kan udah denger nih cerita tentang Dino. Kita harus sabar dan tidak suka marah. Yuk, mulai sekarang kita harus rukun antar sesama kita. Oke, kita mau nyanyikan lagu Rukun Cinta. Tuhan
saling menyayangi. Yeay. Sekarang kita akan berdoa dulu. Oke. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibadah online kami telah selesai. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami serta kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.